Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Meses Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Sini kita akan membahas mengenai agregat kasar, dimulai dari penjelasan umum. Apa sih agregat kasar? Jadi agregat kasar adalah material berbentuk butiran yang memiliki ukuran relatif besar, umumnya berdiameter lebih dari 4,75 mm. Umumnya ini lolos saringan nomor 4 tertahan di atasnya. Material ini biasanya berupa batu pecah atau crushed stone, kerikil alami atau gravel, atau hasil pemecahan batuan dari quarry. Dalam pekerjaan teknik sipil, agregat kasar merupakan salah satu komponen utama penyusun beton selain semen, air, dan agregat halus. Secara umum, fungsi utama agregat kasar dalam beton adalah sebagai rangka atau skeleton yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada campuran beton. Agregat kasar mampu menahan beban tekanan yang besar, sehingga sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan agregat kasar juga membantu mengurangi penyusutan atau shrinkage serta biaya produksi beton, karena volume semen yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Dari segi karakteristik, agregat kasar yang baik harusnya memenuhi beberapa persyaratan teknis. Di antaranya itu memiliki kekuatan yang tinggi, tahan terhadap cuaca atau durability, tidak mudah hancur, serta memiliki bentuk dan tekstur permukaan yang mendukung daya lekat dengan pasta semen. Bentuk agregat yang bersudut atau angular umumnya lebih disukai karena memberikan interlocking yang baik, meskipun dapat mengurangi workability dibandingkan agregat bulat. Selain itu, agregat kasar juga harus bersih dari kotoran seperti lumpur, tanah liat, bahan organik, maupun zat berbahaya lainnya yang dapat mengganggu proses hidrasi semen. Gradasi ukuran agregat juga perlu diperhatikan agar menghasilkan beton yang padat dan tidak banyak rongga atau void. Gradasi yang baik akan meningkatkan workability sekaligus kekuatan beton. Dalam praktik di lapangannya sendiri, ukuran agregat kasar yang digunakan bervariasi. Misalnya mulai dari 10 mm, 20 mm, hingga 40 mm, tergantung pada jenis pekerjaan dan dimensi elemen struktur. Pemilihan ukuran ini harus disesuaikan dengan jarak antar tulangan dan tebal elemen agar beton dapat terdistribusi dengan baik tanpa terjadi segregasi. Secara keseluruhan, agregat kasar memegang peranan penting dalam menentukan kualitas beton, baik dari segi kekuatan, keawetan, maupun kemudahan pelaksanaan di lapangannya sendiri itu. Oleh karena itu, pemilihan dan pengujian agregat kasar harus dilakukan secara teliti sesuai standar yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Sifat fisik agregat kasar atau bisa disebut juga dengan kerikil atau batu pecah dalam campuran beton sangat berpengaruh terhadap kekuatan, keawetan, dan kemudahan pengerjaan beton. Berikut sifat-sifat fisik utamanya. 1. Ukuran dan gradasi. Ukuran menunjukkan distribusi ukuran butiran agregat dan gradasi yang baik membuat beton lebih padat dan mengurangi rongga. 2. Bentuk dan tekstur permukaan. Bentuk bisa bulat, bersudut, atau pipih. Tekstur bisa halus atau kasar. 3. Berat jenis atau specific gravity menunjukkan kepadatan agregat karena penting untuk menentukan jumlah air dalam campuran beton agar tidak berlebih. 4. Kadar air, jumlah air yang terkandung dalam agregat. 5. Daya serap air atau absorption, kemampuan agregat menyerap air karena jikalau agregat dengan daya serap tinggi bisa mengurangi workability beton. 6. Berat isi atau bulk density, berat agregat dalam kondisi lepas atau padat persatuan volume yang berpengaruh terhadap campuran beton. 7. Kadar lumpur atau impurities, kandungan partikel halus seperti tanah atau lumpur, karena jika terlalu banyak lumpur dapat mengurangi kekuatan beton. 8. Kekerasan dan ketahanan atau abrasion resistant, menunjukkan ketahanan terhadap keausan atau gesekan. Biasanya diuji dengan uji Los Angeles. 9. Porositas,
Banyaknya rongga dalam agregat maksudnya adalah semakin besar porositas, semakin tinggi penyerapan air dan bisa menurunkan kekuatan beton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat mekanik agregat kasar. Sifat ini menentukan apakah beton sanggup memikul beban struktural atau akan hancur karena tekanan. Yang pertama, agregat kasar harus tahan terhadap abrasi. Hal ini diuji dengan mesin Los Angeles. Agregat dimasukkan ke dalam silinder baja bersama bola-bola baja lalu diputar. Standar untuk beton normal, nilai keausan biasanya dibatasi maksimal 40-50%. Sedangkan untuk jalan raya dengan lalu lintas berat, standarnya lebih ketat, maksimal 30%. Yang kedua, agregat kasar memiliki kekuatan tekan hancur. Hal ini mengukur ketahanan agregat terhadap beban tekan yang diberikan secara perlahan. Jika nilai ACV rendah, misal kurang dari 20%, berarti agregat tersebut sangat kuat. Yang ketiga, ada kelekatan terhadap aspal atau semen. Hal ini dipengaruhi oleh struktur permukaan agregat. Agregat dengan permukaan kasar memiliki ikatan mekanis yang jauh lebih baik dibanding agregat halus. Yang terakhir, ada kekekalan bentuk. Kemampuan agregat untuk mempertahankan volume saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Pengujiannya biasanya menggunakan larutan natrium sulfat atau magnesium sulfat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sifat kimia agregat kasar. Sifat kimia seringkali menjadi musuh dalam selimut karena kerusakannya tidak terlihat langsung, melainkan muncul setelah beberapa tahun. Yang sering terjadi yaitu reaksi alkali silika. Hal ini fenomena kimia paling berbahaya pada beton. Pemicu yaitu silika reaktif dalam agregat bertemu dengan alkali dari semen. Prosesnya, reaksi ini membentuk gel silika saat terkena kelembapan. Gel ini menyerap air dan membengkak. Dampaknya, tekanan internal dari pembengkakan gel menyebabkan retak pola peta pada permukaan beton yang bisa merusak struktur secara permanen. Solusinya yaitu gunakan agregat yang mengandung silika reaktif yang rendah. Yang kedua, kandungan sulfat dan klorida. Sulfat jika agregat mengandung mineral gypsum atau anhidrit, sulfat ini bisa bereaksi dengan kalsium aluminat dalam semen membentuk ettringit. Pembentukan ettringit yang terlambat akan menyebabkan beton retak dan hancur. Yang kedua, klorida. Klorida terutama ditemukan pada agregat yang berasal dari daerah pantai yang tidak dicuci bersih. Klorida akan merusak lapisan pasif pada besi tulangan, menyebabkan korosi yang sangat cepat. Solusinya, pilihlah agregat dengan kandungan sulfat dan klorida yang minim banget atau yang tidak mengandung sulfat dan klorida. Yang terakhir ada zat organik dan lumpur. Lumpur kandungan lewat ayakan nomor 200 tidak boleh lebih dari 1% untuk agregat kasar. Lumpur yang menyelimuti permukaan agregat akan menghalangi pasta semen menempel secara sempurna.
menciptakan titik lemah pada beton. Solusinya yaitu sebelum digunakan, bersihkan agregat dari lumpur sehingga agregat bersih. Kalian tahu nggak sih kalau agregat kasar itu memerlukan standar teknis atau standar pengujian agar agregat kasar tersebut dapat digunakan dengan layak dalam konstruksi bangunan, terutama pada bangunan struktur. Standar teknis agregat kasar biasanya mengacu kepada standar seperti ASTM dan SNI. Berikut ringkasan persyaratan utamanya. Yang pertama ada ukuran dan gradasi. Agregat kasar biasanya berukuran lebih dari 4,75 mm. Distribusi ukuran atau gradasi harus sesuai dengan standar. Misalnya SNI atau ASTM C33. Ukuran maksimum umumnya yaitu 20 mm atau 3/4 inci dan 40 mm atau 1,5 inci. Lalu agregat kasar harus seragam agar beton mudah dikerjakan dan tidak segregasi. Yang selanjutnya adalah kebersihan. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur atau tanah liat berlebih, bahan organik, dan debu halus. Lalu batas kadar lumpur biasanya maksimal kurang lebih 1-3%. Lalu ada kekuatan dan ketahanan. Agregat kasar harus keras dan tidak mudah pecah. Uji yang biasa dilakukan untuk menguji kekuatan dan ketahanan agregat kasar yaitu adalah Los Angeles Abrasion dengan nilai maksimum dari kurang lebih 40-50%. Lalu agregat kasar harus tahan terhadap cuaca atau tidak mudah lapuk. Yang selanjutnya adalah bentuk butir. Agregat kasar disarankan berbentuk kubikal atau mendekati bulat, tidak disarankan pipih atau flaky, dan panjang atau elongated karena mempengaruhi workability dan kekuatan beton. Selanjutnya adalah berat jenis dan penyerapan air. Berat jenisnya umumnya 2,5-2,7 dan penyerapan air biasanya kurang dari 3%. Kadar air atau moisture content harus diketahui untuk penyesuaian air dalam mix design, dan kondisi agregat atau SSD sering dijadikan acuan. SSD adalah Saturated Surface Dry. Lalu dari aktivitas kimia, agregat kasar tidak boleh reaktif terhadap alkali semen untuk menghindari alkali silika reaction atau ASR. Standar acuan contohnya adalah SNI 032834 beton, ASTM C33 agregat beton, dan AAS HTO M80. Intinya, agregat kasar yang baik harus bersih, kuat dan tahan lama, gradasi baik, tidak reaktif, dan bentuk yang ideal. Pernah kepikiran kenapa ada beton yang kuat banget tapi ada juga yang gampang retak? Nah, ternyata kualitas beton itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, rasio air dan semen. Ini jadi penentu utama kekuatan beton. Kalau airnya terlalu banyak, beton jadi berpori dan lemah. Tapi kalau komposisinya pas, hasilnya bisa lebih kuat dan tahan lama. Kedua, kualitas material. Pasir, agregat, dan semen harus dalam kondisi bersih dan sesuai standar. Misalnya, pasir yang mengandung banyak lumpur bisa menurunkan kekuatan beton secara signifikan. Selanjutnya, proses curing atau perawatan. Beton perlu dijaga tetap lembab supaya proses pengerasan berjalan optimal. Kalau curingnya baik, beton akan semakin kuat seiring waktu. Tapi kalau tidak, beton bisa mudah retak. Faktor suhu juga berpengaruh. Suhu yang terlalu tinggi bisa membuat beton cepat kehilangan air, sehingga beresiko retak atau bahkan rusak. Selain itu, ada bahan tambahan seperti fly ash. Ini bisa membuat campuran lebih mudah dikerjakan, mengurangi bleeding, dan menentukan panas hidrasi. Meskipun waktu setting jadi sedikit lebih lama. Terakhir, ada faktor lingkungan seperti serangan kimia, misalnya sulfat, yang bisa merusak beton dari dalam jika strukturnya tidak padat. Jadi, kualitas beton itu sebenarnya hasil dari kombinasi bahan, proses, dan kondisi lingkungan yang saling mempengaruhi. Oke teman-teman, di sini aku mau ngejelasin permasalahan umum pada split atau agregat kasar.
Tahu nggak sih teman-teman, hampir 70% volume beton itu isinya batu split atau agregat kasar. Jadi kalau batunya bermasalah, otomatis beton kamu juga bermasalah total. Masalah pertama yang sering disepelein yaitu kontaminasi. Ini musuh nomor satu ya guys. Sering banget split yang datang ke proyek itu nggak murni batu. Ada yang kecampur tanah, lumpur, atau bahkan sampah organik kayak daun dan kayu. Logikanya gini teman-teman, semen itu butuh permukaan batu yang bersih buat saling mengikat. Kalau split lu kotor dan berlumpur, si semen cuma nempel di lumpurnya, bukan di batunya. Ibarat lu mau pakai stiker mahal tapi ditempelin di tembok berdebu, pasti gampang lepas kan teman-teman. Efeknya ke beton, kekuatannya bakal turun drastis karena bondingnya gagal total. Jadi mending capek dikit buat nyuci split daripada struktur lo yang nyuci dompet karena harus renovasi. Nah, yang kedua ada fenomena namanya segregasi. Ini kondisi pas si batu-batu besar mutusin buat pisah ranjang dari adukan semennya. Kenapa bisa terjadi? Biasanya karena gradasi atau variasi ukuran batunya nggak bener, atau pas kita nuang betonnya itu ketinggiannya lebih dari 1,5 meter. Si batu split yang berat ini bakal terjun bebas ke bawah duluan, sedangkan air dan semennya malah ngumpul di atas. Akhirnya apa? Beton lo bakal jadi kropos atau istilah kerennya honeycombing. Bentuknya bolong-bolong kayak sarang lebah. Ini bahaya banget teman-teman, karena tulangan besi di dalam beton jadi gampang karatan karena kena udara luar. Nah, yang ketiga yaitu soal bentuk dan tekstur. Kadang kita dapat split yang bentuknya terlalu pipih atau lonjong. Masalahnya bentuk kayak gini tuh gampang banget patah pas dikasih beban. Selain itu, bentuk pipih bikin adukan beton jadi kaku atau workability-nya buluk alias susah diratain. Terakhir yang paling horor adalah reaktivitas alkali agregat. Ini emang agak teknis, tapi bayangin ada bom waktu kimia di dalam beton lo. Ada jenis batu tertentu yang kalau ketemu alkali dari semen, dia biasanya bereaksi dan mengembang. Hasilnya beton lo bakal retak-retak dari dalam tanpa ada beban apapun. Serem banget kan? Nah, kesimpulannya, milih split itu nggak cuma soal ukuran, tapi soal kualitas, kebersihan, dan cara penanganannya di lapangan. Jangan sampai bangunan kamu jadi korban cuma gara-gara kamu malas ngecek kualitas batu-batunya.